Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebari kita bernada i'tikaf, tiada henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah berikan kita kemampuan untuk menuntaskan Ramadan hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari yang penuh berkah pula pada hari ini. Kita masuki Jumat yang keempat daripada bulan Ramadan, dan di antara sunnah Nabi adalah kita memperbanyak salawat kepadanya dan senantiasa kita membaca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada fitnah akhir zaman yang besar, fitnah Dajjal dan lain sebagainya. Hadirin yang muliakan Allah, kita sampai di paruh terakhir daripada bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang 10 hari akhir Ramadan ini yang sejatinya kita maksimalkan, karena adalah masa-masa puncak, masa-masa yang Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malamnya, karena ada satu keutamaan yang kita dapat di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari akhir, yang tidak bisa digantikan dengan hari-hari lain, kecuali hanya bisa disaingi atau ditandingi oleh keutamaan dan kemuliaan daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu ketika kita nanti menjelang hari Idul Adha. Jadi dalam banyak kajian para ulama bahwa keutamaan 10 hari akhir Ramadan ini hanya sanggup ataupun bisa ditandingi, sedemikian besar ganjarannya oleh 10 hari awal bulan Zulhijjah, seperti disebut dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Maka senantiasalah kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, bimbingan dan tentu taufik, bahwa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dengan senantiasa kita minta doa kepadanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk beribadah yang terbaik hanya kepadamu. Hadirin mulakan Allah, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Rasulullah di 10 hari akhir ini yashuddu mi'zarahu, di antara kebiasaan adalah senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya, wa yuqidu ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa yuhilailahu, dan senantiasa menghidupkan malam-malamnya. Namun kita dalam kondisi yang kurang bersahabat karena musim wabah pandemi Covid seperti ini, maka mungkin kita bisa suasanakan sendiri, mencari segala cara yang memungkinkan kita untuk tetap berzikir ataupun menghidupkan malam-malam 10 hari akhir ini, bahwa bisa kita kerjakan dengan i'tikaf di masjid, tapi jika tidak memungkinkan pun mungkin kita kerjakan di rumah. Intinya adalah kita senantiasa menghidupkan 10 malam akhir ini
dengan apakah berzikir, memperbanyak mohon ampun pada Allah, memperbanyak tilawah Quran. Karena ketika baginda Rasulullah SAW ditanyakan oleh Aisyah tentang keutamaan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, ya Rasulullah, apa yang harus aku minta kalau aku mendapatkan malam tersebut? Seandainya kita dalam posisi Aisyah, tentu bayangan kita adalah sesuatu yang sifatnya keinginan duniawi. Itu hal yang kita dapatkan, sesuatu hal yang wajar. Kita ingin dapatkan, ya Allah berikan aku ini dan itu, ya Allah berikan aku ini dan itu dan sebagainya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau mendapatkan malam itu, mintalah kepada Allah, perbanyak doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang sangat singkat, tapi itu menggambarkan ketulusan hati seorang hamba untuk senantiasa minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai untuk memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka ampunilah ataupun maafkanlah kesalahan dan dosa-dosaku. Karena ada banyak kelalaian dalam hidup, ada banyak kesalahan dalam hidup yang kita kerjakan, ada banyak kealpaan dalam hidup yang kita lakukan. Maka senantiasalah untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Terkadang kita mungkin belum puas, padahal keinginan kita adalah terpenuhi ini dan itu. Tapi kenapa Rasulullah hanya mengajarkan minta ampun kepada Allah? Karena kan dalam bayangan kita pasti, ya Allah berikanlah aku ini, itu dan lain sebagainya. Makanya dalam doa pun dianjurkan kita memiliki adab, tidak langsung kepada poin yang kita inginkan kita minta, tapi puji Allah terlebih dahulu, salawat kepada baginda Rasulullah SAW, baru kemudian kita sampaikan hasrat dan keinginan kita. Makanya doa-doa yang sering dibaca itulah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Allah Tuhanku, bagimu segala pujian. Puji dahulu Allah yang Maha Kuasa, lalu kemudian Allahumma salli ala Muhammad, baru kemudian kita setelah bersalawat kepada Nabi, baru sampai kita kemudian kepada maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, kembali kepada doa tadi, kenapa Nabi mengajarkan doa minta ampun ini? Kenapa tidak diajarkan doa-doa yang lain, misalkan berikan aku surgamu yang firdaus ya Allah, berikan aku kecukupan hidup duniawi ya Allah, berikan aku keselamatan akhirat ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni kesalahan-kesalahannya ketika dengan tulus, dan Allah cukupkan hasrat ataupun keinginannya yang lain. Tanpa kita rincikan pun Allah mengerti tentang kondisi seorang hamba. Cuman terkadang kita belum puas juga, kita kepingin merinci ini. Tapi dengan kita memperbanyak istighfar saja, kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah saja, insya Allah Allah akan penuhi. Selain Allah ampun dosa-dosa kita, Allah penuhi ataupun Allah sempurnakan hal-hal yang lain. Maka dalam Al-Quran, misalkan dalam surat Hud dalam juz 12 itu Allah katakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Senantiasalah kamu mohon ampun kepada Allah, senantiasalah kamu beristighfar kepada Allah. Kalau kamu senantiasa mohon ampun kepada Allah, kemudian kamu bertaubat kepadanya, benar-benar menyesali apa yang telah kamu perbuat daripada kesalahan, yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan berikan kamu kehidupan yang nikmat, kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan hidup kemudian Allah penuhi dan Allah sempurnakan.
Hadirin mulia Allah, makanya di sini kita juga bisa memahami setelah salat pun, sekalipun amal kebajikan, hal pertama yang kita ucapkan adalah istighfar. Karena dalam amal kebajikan yang kita kerjakan pun mungkin ada kekurangan-kekurangan, maka kita minta ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, dan kemudian Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kita sehingga Allah terima amal ibadah kita. Hadirin mulia Allah, itu pertama surat Hud, dan banyak dalam surat-surat yang lain, termasuk di antara surat Nuh di juz 29, ketika Nuh tiada henti-hentinya mengajak kaumnya. Karena Nuh ini diantara nabi yang cukup panjang dan cukup lama dalam berdakwah. Karena sejarah hidup manusia kalau kita lihat dari sejak Adam sampai kepada Nuh, Nuh itu paling lama berdakwah itu sekitar alfasatin illa khamsina ama, lebih kurang 950 tahun. Karena usia umat dahulu itu panjang-panjang, usianya lama, maksudnya orangnya kita tidak tahu apakah panjang atau pendek, tapi usianya lama. Sementara kita umat Nabi Muhammad ini lebih singkat usianya, tapi kita punya kelebihan yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga kita kalau bisa beramal pada malam itu, Allah lipat gandakan lebih besar lagi ketimbang umat-umat terdahulu. Makanya kemudian Nuh mengajak kaumnya sebelum datang banjir bah besar, dan banjir bah besar itu yang kemudian mengubah keadaan dunia, karena semuanya tenggelam, tidak ada yang selamat. Dan banjir itu kalau kita baca dalam riwayat hampir 6 bulan lamanya. 6 bulan bumi ini tergenang air, sampai diceritakan Ka'bah pun tenggelam, karena Ka'bah itu sudah awal dahulu diciptakan Allah, tenggelam gara-gara banjir bah Nuh. Baru kemudian Allah utus Nabi Ibrahim untuk mengangkat kembali fondasi daripada Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, bersama putranya Ismail, dia kemudian menemukan kembali fondasi Ka'bah dan dia tinggikan setelah lama terendam banjir oleh yang Allah berikan pada zaman Nabi Nuh. Kembali kepada kisah Nabi Nuh, Nuh kemudian senantiasa mengajak kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Senantiasalah kamu minta ampun kepada Allah. Buah ataupun hasil dari kamu minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit, wa yumditkum bi amwal, Allah berikan kamu kemudahan rezeki. Ketika saya katakan rezeki ini, jangan kita bayangkan sesuatu yang sifatnya materi, karena yang disebut rezeki dalam definisi para ulama adalah hissiyan kana au ma'nawiyan. Hissiyan kana ma'nawiyan itu artinya bisa dia berwujud materi, bisa dia non materi. Kesehatan yang kita rasakan, kita bangun tidur pun kita sehat, itu juga sebuah rezeki yang besar dari Allah. Makanya ketika kita bangun yang diucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Kita puji Allah kembali yang telah menghidupkan kita daripada mati. Jadi Nuh mengajak kaumnya, mintalah ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwal, Allah mudahkan kamu rezeki. Wa banin, Allah berikan kamu keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan ciptakan sungai-sungai dan taman-taman. Dan di ujung ayat Allah tanyakan kepada kamu, malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kamu tidak tergetar hatimu untuk minta kepada Allah? Kenapa kamu masih minta kepada selain Allah? Kenapa kamu masih minta kepada perantara-perantara? Kenapa enggak langsung kamu minta kepada Allah? Karena Dia adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi disinilah rahasia kenapa di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah dalam kita mencari malam Lailatul Qadar ini adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin mulia Allah, itu yang pertama. Hal yang kedua yang kami sampaikan adalah selain daripada ibadah puasa yang kita tunaikan, selain kita senantiasa menghidupkan malam-malam Lailatul malam-malam pada bulan Ramadan dengan melaksanakan tarawih kah, tahajud kah dan lain sebagainya,
ada sebuah kewajiban lagi yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu tentang zakat. Dan ini mesti menjadi perhatian kita bersama, karena perintah ataupun kewajiban zakat itu diturunkan hampir-hampir bersamaan. Kalau kita lihat dalam sejarah pensyariatan hukum Islam, yang pertama itu Allah wajibkan tentang salat terlebih dahulu di tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian Allah wajibkan tentang puasa, dan kemudian Allah wajibkan tentang zakat. Dan biasa ayat zakat dan salat itu bergandengan, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran lebih kurang ada 28 tempat yang Allah menyebutkan itu berulang kali, wa aqimus salah wa atuz zakah. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita bersama tentang menunaikan zakat, karena zakat ini merupakan kewajiban Allah, tapi manfaat yang diberikan daripada zakat adalah untuk muamalah, kebaikan sesama manusia. Jadi zakat ini satu ibadah, tapi juga bernilai muamalah. Ibadah ketika kita patuh kepada perintah, melaksanakan perintah Allah, dan muamalah karena dia memberikan manfaat kepada sesama. Kenapa kami angkat masalah zakat ini? Karena langganan setiap tahun, perdebatan setiap tahun yang tidak pernah kunjung reda adalah perdebatan tentang zakat fitrah. Dan kita mungkin juga mengikuti di Harian Serambi Indonesia 2 hari lalu, guru kita bersama Prof. Alyasa Al-Bakar juga harus mengangkat, harus berusaha untuk mendiamkan atau berusaha untuk menenangkan kondisi ini, karena awal keributannya adalah di Banda Aceh ketika salah satu lembaga ulama di sana harus mengeluarkan zakat fitrah dengan wujud beras. Jadi sebelum kita sampai kepada situ, saya ceritakan sedikit latar belakang. Gara-gara fatwa itu kemudian orang menjadi sibuk, bolehkah dikeluarkan selain daripada beras dan sebagainya. Akhirnya Prof. Alyasa kemudian berusaha untuk mendiamkan ataupun menenangkan kembali kejadian ini dengan memulangkan hukum masalah zakat fitrah sudah dikanunkan dalam kanun Aceh tentang masalah zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi zakat itu kewajiban dalam Islam ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Sayangnya perhatian kita itu hanya lebih kepada masalah zakat fitrah, padahal potensi yang paling besar untuk memakmurkan umat, untuk menghidupkan ekonomi umat, untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam masyarakat, social equilibrium istilahnya, adalah itu zakat mal. Tapi tidak masalah, kita pahami dahulu tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah merupakan sebuah kewajiban yang Allah perintahkan, mesti ditunaikan setiap kaum muslim, laki-laki atau perempuan, orang merdeka ataupun hamba sahaya, dan itu mesti ditunaikan sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah kalau dipulangkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamarin aw sa'an min syair. Sa'an min tamar itu 1 sa' daripada kurma, 1 sa' daripada gandum, ya, tukhadhu min aghnia, diberikan dari orang-orang yang mampu itu kepada orang yang tidak mampu. Jadi perintahnya adalah mengeluarkan 1 sa' daripada kurma ataupun 1 sa' daripada gandum. Sa' itu ukuran di masa dahulu sekitar lebih kurang 4 ritil Baghdad. Kalau kita konversikan, kesepakatan para ulama sekarang lebih kurang sekitar minimalnya itu 2,5 kilogram. Walaupun ada juga yang, tapi yang lebih bagusnya kita ikuti bagaimana kesimpulan pemerintah. Seandainya dikeluarkan 2,8, silahkan keluarkan 2,8. Seandainya dikeluarkan lebih juga tidak mengapa. Tapi minimal dalam mengeluarkan zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilogram. Dan kalau kita hitung berdasarkan hadis Nabi ini, ya harusnya kita keluarkan kurma. Tapi para ulama kemudian mengambil ijtihad dengan mengkiaskan bahwa yang dimakan dari kurma itu karena di masa Nabi, maka boleh dikeluarkan dalam wujud qutul balad. Qutul balad itu adalah bahan makan pokok di suatu negeri. Karena kita makannya beras ya beras, karena kita makannya jagung ya jagung, karena kita makannya sagu ya sagu, dan lain sebagainya. Sebesar 1 sa' itu tadi.
Tapi kemudian dalam kajian fikih ulama, katakanlah di sini Hanafiyah, kebutuhan orang fakir itu bukan hanya sekedar beras, maka bisa dikeluarkan dalam wujud qimah yang senilai dengan itu. Ya, yang senilai dengan itu diantaranya apa? Bisa dalam wujud uang. Ini pendapat. Karena kenapa? Kebutuhan orang fakir itu adalah bukan hanya bahan makanan pokok, dia juga perlu yang lain. Dan tujuan daripada zakat fitrah adalah saddu hajatil fuqara, menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Nah, ini terjadi perdebatan. Cuman masalahnya di kita yang mayoritas adalah Syafi'iyah, itu tetap harus diwujudkan dalam wujud beras. Nah, kembali kepada Prof. Al-Asa tadi, Prof. Al-Asa sudah menjelaskan hal itu karena dalam kanun Aceh diakui boleh dalam seperti itu, dalam wujud beras ataupun yang senilai dengan hal tersebut, karena dalam kanun Aceh diakomodir segala pendapat yang diterima dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Syafi'iyah tapi juga diterima hal yang lain, maka bisa dikeluarkan dalam wujud bahan makanan pokok beras ataupun yang senilai dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau sudah dikeluarkan kanun itu sudah mendamaikan kita, karena tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi perdebatan. Karena disebut dengan kanun adalah aturan hukum yang mengikat. Kalau fikih masih terjadi perdebatan, tapi kalau sudah kanun, bagaimana aturannya? Aturannya mengakomodir dua-duanya. Boleh dalam wujud bahan makan pokok, boleh dalam wujud hal yang senilai dengan itu. Jadi tidak perlu kita pertentangkan lagi. Karena kalau begini terus, kita tidak akan pernah naik kelas. Setiap tahun perdebatan itu saja. Ya, kalau tidak 28 zakat fitrah seperti ini, itu satu hal. Yang ingin kedua kami sampaikan juga, zakat fitrah bukan terlalu besar. Kecil sekali itu zakat fitrah, ya. Bukan kecil artinya kita rendahkan nilainya. Harusnya menjadi prioritas bersama kita adalah bagaimana kita mengembangkan ekonomi umat itu dengan memperdayakan zakat mal, karena ini potensi yang paling besar. Kalau hanya 2,5 kg kita berikan per tahun, terlalu kecil itu. Bukan saya rendahkan, bukan, terlalu kecil itu daripada zakat fitrah. Seharusnya yang menjadi prioritas kita bersama adalah bagaimana kita angkat derajat kaum fakir dan miskin itu dengan kita berdayakan zakat mal, zakat harta, karena zakat harta itu potensinya lebih besar. Kalau dalam kajian fikih klasik itu ada buah-buahan, ada hasil pertanian, ada emas dan perak, ada perdagangan, ada barang temuan seperti rikas, ada pertanian. Jadi itu diantara jenis-jenis harta zakat pada fikih klasik. Tapi dalam zaman sekarang mungkin terkena jenis-jenis harta baru yang terkena zakat, dan ini mesti kita tunaikan per tahun. Kalau sudah mencapai syarat zakat, apakah itu kepemilikan setahun ataupun sudah sampai nisab. Nisab ini dipulangkan kepada dua bentuk. Kalau zakat emas, maka nisabnya paling kurang 85 gram emas. Kalau seorang telah memiliki misalkan 30 mayam, ya 30 mayam kalau ukuran semuanya, tapi kalau ukuran Banda Aceh lebih lagi. 30 mayam katakanlah berarti 90 gram, dan itu telah kita miliki 1 tahun, maka dia terkena zakat. Tapi kalau kurang daripada itu, maka tidak terkena zakat. Dan tentang zakat pertanian dipulangkan kepada zakat khamsat wasak, 5 wasak. 5 wasak itu kalau dikonversikan lebih kurang sekitar gabah kotor itu sekitar 650 kg. Jadi kalau orang menghasilkan padi sekitar 650 kg itu sudah terkena zakat. Kalaupun kalau diambil beras jadi sekitar hampir 500 kg, itu dia mesti mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi ini yang harusnya menjadi prioritas kita, menjadi perhatian kita bersama untuk kita berdayakan ekonomi umat supaya lebih kita makmurkan umat ini, ya. Karena seperti kata Nabi, bahagiakan orang-orang fakir pada hari itu. Artinya jangan lagi mereka meminta-minta. Bagaimana bisa kita cukup selesaikan dengan zakat fitrah? Tapi harus menjadi perhatian bersama kita. Selain zakat fitrah, juga kita prioritaskan pada zakat mal. Nah, untuk zakat mal ini boleh diserah terimakan secara langsung
dari seorang muzaki kepada mustahik. Tapi kalau kita kembali kepada perintah Al-Quran dalam surah At-Taubah 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, harusnya itu menjadi tanggung jawab daripada amil, ya, amil zakat, orang yang kita percayakan untuk mengelola zakat dan kemudian menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Kalau kita serah terimakan langsung boleh, tapi terkadang kita tidak tahu siapa yang paling berhak untuk menerima itu. Sementara amil itu memang sudah jadi tanggung jawabnya untuk mendata siapa yang fakir dan miskin, kemudian menyalurkan zakat itu kepada orang yang berhak. Dan kalau kita lihat kepada surah At-Taubah ini, itu menjadi tanggung jawab daripada amil ini, ya. Maka bisa kita serahkan kepada amil-amil terpercaya. Seperti di sini saya kira juga ada lazismu, bisa diserah terimakan kepada amil kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menunaikan dan menyempurnakan Ramadan ini. Tidak lupa kita tunaikan zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lain, dan kita hidupkan senantiasa di 10 malam akhir ini dengan memperbanyak amal dan doa dan zikir kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Nastaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.